Iya. Jadi seperti kami di kebun itu yang lalu, air kolamnya kan sudah agak kering gitu, terus kemarin katanya sudah agak penuh begitu. Karena curah hujan itu gitu maksudnya? Iya, heeh, terus udah hujan lagi begitu. Mhm. Iya, jadi puji Tuhan lah kalau masih ada hujan. Iya. Ada Iya yang iya. masuk Pak Rudi dari Kakak Dayana ya? Salam kenal, shalom. Oke, mungkin Ibu Sally kita mulai aja kayaknya Ibu ya. Sudah lewat 8 menit, 15 Ya, menit. Nanti tanya jawabnya ada waktu lebih banyak. ya. Selamat malam Pak Dayana Sasmita. Ada yang masuk lagi Kak Windy. Selamat Windy. malam, shalom. Selamat malam Terima Ibu kasih Windy. ya atas kehadirannya malam ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Rudi Sama-sama sudah Ibu. mengundang saya di antara teman-teman seiman. Semoga sedikit apa yang saya punya bisa jadi berkat melimpah buat yang membutuhkan ya Pak Rudi ya. Amin. Di sini saya hanya Betul, Bu. sedikit sharing atas apa yang sudah saya lewati, mungkin bukan karena saya tahu segalanya, tapi mungkin apa yang saya lewati bisa bermanfaat buat yang membutuhkan di fase-fase ini ya. Saya mau coba kirim slide supaya ada gambaran. Sally, Iya Bu Sally, Pak. Ya. mohon maaf Bu, karena ini adalah apa namanya wadah Kristiani Bu yang kita berdoa dimulai dengan doa dulu Bu sebentar. Ya, Ya. boleh mangga. Oke. Ya, Pak. Dipimpin Pak Rudi ya. Sebelumnya kita baik Bu. Mungkin Pak Rudi Bang, Ya, Pak Rudi. Ya, mana Ibu? Baik Pak. Itu background yang nggak perlu itu kalau bisa di unmute lah supaya kita nggak dengar suara lain. Saran aja untuk teman-teman. Terima kasih. Oh iya. Makasih Pak. Ya, silakan Pak Rudi. Oke, Bapak Ibu yang kekasih, sebelum kita mulai webinar ini kita bersatu dalam doa. Bapak surga, kembali kami ucap syukur untuk kasih Allah yang boleh kami nikmati pada saat ini. Kami boleh bersama-sama mengikuti kegiatan webinar per 2 minggu, di mana pada hari ini sebagai narasumber kami adalah Ibu Sally. Bapak, biarlah melalui pertemuan webinar ini kami mendapat penambahan pengetahuan maupun ilmu kami dalam meningkatkan usaha kami sebagai para usaha UMKM. Tuhan Yesus berkati setiap yang hadir agar semua mengalami damai sejahtera. Terpuji Engkau yang hidup, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Ibu. Terima kasih. Saya baru kali ini ya webinar di jemaat. Jadi kebiasaan langsung Pak. Iya. Ya, saya coba share screen. Pilihan share screen-nya mana ya Pak? Bentar, Pak. Whiteboard ya Pak Rudi ya? Kalau di sini keterangannya ya? Iya Bu. Share screen Bu. Tapi di sini aku biasa share screen tapi keterangan kok whiteboard. Bentar Pak, dibantu sama ini.
Kacau. Pak Rudi belum tampak share screen-nya di aku. Belum ada Ibu ya? Belum dijadikan admin atau gimana Pak? Ibu sudah saya jadikan host malah Bu. Oh sudah ya? Punya saya keluar satu malah. Iya, Ibu bisa biasanya. undang lagi saya Bu, yang satu. Oh, undang lagi. Oke. Bapak masuk dulu gitu ya? Iya, tapi iya Bu. Tapi Ibu sebetulnya sudah bisa sih Bu. Biasanya kan ada keterangan share screen nih Pak, nggak keluar deh. Coba Bu, saya. Ibu sebagai host sebetulnya sudah bisa langsung Bu. Iya, tapi di sini adanya security, recording, chat, enable original sound, minimize. Oke, udah ada nih Pak. Ada Bu ya. Tadi belum keluar. Oke. Biasa ya Pak, ada teknis. Iya. Terima kasih kesempatannya buat saya Pak Rudi, teman-teman. Semoga sedikit perkenalan ini bisa menambah rasa kenal ya. Ini ada company profile kami dari usaha kami yang kami namakan Salaku, itu adalah brand kami, di mana kami ini adalah basicnya produsen olahan yang memakai salak sebagai bahan baku utama yang kita buat menjadi aneka makanan, minuman, kemasan. Ya, mulai dari kue-kue, mulai dari minuman, mulai dari cemilan, dan kulit sama bijinya itu kita pakai kembali sebagai penerapan dari sistem Zero Waste menjadi produk baru, kopi dan teh. Ini katalog produk kami yang masih terus kami produksi sampai hari ini, kurang lebih ada 9 produk. Sedikit histori perjalanan usaha kami itu didirikan mulai dari tahun 2016. Waktu itu kami mulainya memang berjalannya mengikuti waktu aja, karena dasarnya adalah waktu itu kita keterbatasan ekonomi ya teman-teman. Bukan karena punya modal, tapi justru karena kita ingin punya penghasilan, akhirnya kita membuat usaha di tahun 2016, di mana waktu itu kalau boleh sedikit cerita perjalanannya, suami saya kebetulan tidak punya pekerjaan waktu itu, dan saya mantan karyawan dan harus punya kemampuan untuk membantu menghasilkan penghasilan gitu. Akhirnya saya bangun usaha ini dari rumah, terus saya coba-coba resep dari bahan baku salak itu, saya mulai daftarkan mereknya, mulai produksinya sedikit demi sedikit, terus saya mulai urus izinnya, sampai akhirnya saya menemukan brand Salakku itu sebagai basis dari usaha saya, terus mulai dari satu resep ke resep yang lain, sampai hari ini. Gitu. Lalu, kenapa saya pilih salak? Karena sebenarnya ide sederhananya itu karena anak saya yang bontot pernah minta kupasin salak itu karena dia kulitnya kan terluka, karena kan salak kulitnya tajam. Nah, sejak saat itu karena ide sederhana sebenarnya saya mikir gini, kalau ada orang yang takut ngupas kulit salak, saya rasa di sana juga ada. Jadi saya punya ide kenapa saya nggak bikin pilihan cara enak makan salak tanpa harus ngupas, yang bentuknya itu makanan siap dikonsumsi kayak gitu. Nah, mulai saat itu saya mulai pelajari karakter si salaknya, mulai cari tahu tentang si salak, mulai googling siapa aja yang sudah mulai usaha salak di Indonesia, dan pada saat itu tahun 2016 kalau saya lihat baru ada satu yang saya lihat sudah benar-benar jadi, yaitu di Kalimantan. Yang lainnya saya lihat baru coba-coba, baru jual 1-2, tapi brandingnya itu saya lihat belum terlalu besar. Akhirnya saya punya rasa kepercayaan diri pada saat itu, oke, saya pilih salak nih untuk saya mulai usaha ini. Gitu.
Dan ini tim inti kami, Pak Rudi dan teman-teman. Ada saya sebagai pemilik, ada Dianera sebagai asisten saya, dan ada suami saya sekarang yang jadi co-founder juga, bantu-bantu keuangan, bantu-bantu perizinan. Lalu ini dia salah satu produk kami, ada kopi. Kopi salak ini kita olah itu dari bijinya, Pak Rudi dan teman-teman. Nanti kita bisa bahas kenapa saya bisa dari diskusi ya, kenapa saya bisa jual si biji salak ini jadi kopi. Sebenarnya si kopi ini adalah produk hasil zero waste-nya, di mana kita sudah tahu di awal bahwa si salak ini sampai ke biji dan kulitnya itu bisa kita manfaatkan. Tapi saya mulai optimasi penjualannya di tahun 2018. Setelah kapasitas produksi saya yang daging sudah meningkat, saya baru mulai memasarkan si biji dan kopi ini. Dan keunggulannya dari produk ini, si kopi salak ini tidak mengandung kafein dan tidak mengandung penambah rasa kopi, pewarna kopi, dan benar-benar asli dari biji salak kopi. Dari biji salak. Nah, ini yang kedua adalah tehnya. Teh salak ini kita buat dari kulit salak yang kita keringkan. Ini juga merupakan bagian dari salak yang dagingnya kita olah, terus meninggalkan kulit jadi sampah, tapi kita buat kembali. Ini sebagai penerapan sistem zero waste di kami. Keunggulannya adalah benar-benar murni, tidak memakai perasa kopi, tidak memakai warna kopi, benar-benar aroma warnanya itu keluar dari proses pengeringan dan pematangan si kulit salak hingga menjadi karakter teh, makanya dikasih nama teh salak. Lalu ini produk kita yang lagi best seller itu ada kerupuk salak pertama, kita boleh klaim karena saya sudah googling, belum ada yang benar-benar serius memproduksi dan membrandingnya. Dan keunggulannya adalah kami benar-benar memakai tepung tapioka, tidak ada tambahan terigu, jadi ini bebas gluten dan tidak memakai bahan pengenyal, bahan kimia lainnya yang bikin kerupuk itu jadi renyah. Tapi karena hasil pengolahan dan pemilihan komposisi yang pas, sehingga kerupuk ini rasanya renyah alami dan gurih. Kerupuk ini kita pakai salaknya dari dagingnya, dan kita kemasnya sudah custom printing dengan standing alufoil yang nanti kita bahas sesuai materi bahwa kemasan ini bisa menjadi meningkatkan omset ya. Terus juga bahasanya juga saya sudah buat 2 bahasa, jadi kalaupun ada permintaan ke luar negeri, artinya dia sudah siap secara kemasannya gitu. Dan yang ini juga merupakan best seller di kami. Ini ada cookies sagu salak. Basicnya adalah cookies sagu, tapi di dalamnya kami kasih olahan salak. Dan kami juga pakai bahan bakunya yang bebas gluten. Kami pakainya sagu. Gulanya pun di sini kita pakai gula aren bubuk. Kemasannya juga kita pikirkan baik-baik karena memang pasarnya untuk healthy food. Kemasannya kita gunakan 2, ya, kemasan sekunder dan kemasan primer. Yang primernya kita pakai gaset ya istilahnya, gaset alufoil. Terus luarnya kita pakai dus, jadi dia ada 2 pengamanan untuk kemasannya. Dan kelebihannya juga di sini cookiesnya adalah cookies pertama di Indonesia yang memakai salak dan bebas gluten. Oke, di Salaku kita punya strategi marketingnya seperti ini, Pak, yaitu offline-nya di marketplace, kita juga jual, ada banyak di hijau, oranye, biru, kita ada semua. Terus juga kita melalui bazar-bazar, yang kebetulan kita juga lagi bazar di GBK. Terus kita juga ada reseller, ada agen, kita jual langsung juga. Lalu secara online-nya juga di marketplace tadi yang saya sudah sebutkan, ada juga di sosial media kita kayak Instagram, Facebook, website. Lalu yang rencananya kita mau go global ini adalah kita mulai masuk ke kurasi untuk pasar ke luar negeri gitu. Jadi di bawah ini ada beberapa channel-channel distribusi yang menjual produk kami, ada M-Block Market, ada Top Buah Segar, ada di Deskrasda Bandung, dan sebagainya. Dan ini sedikit tanpa mengurangi rasa hormat perjalanan kami mulai dari tahun 2016 untuk berusaha mengenalkan ini loh, ada brand Salaku yang
mulai usaha, dan caranya dengan kita mengikuti banyak kurasi, kompetisi sebagai bentuk branding dan sebagai bentuk pengenalan produk juga gitu. Dan sedikit boleh informasi bahwa Salaku itu sudah lumayan perjalanannya, bisa ketemu dengan Pak Jokowi juga, sudah pernah ketemu sama Pak Sandiaga juga, sudah cicip sama Pak Iim dari Ketua OKOC, ada pakar branding juga Mas Arto, dan kalau dimasukin semua fotonya nggak muat di satu slide. Puji Tuhannya biar masih kecil gini, Salakunya sudah ngerasain dipegang sama orang-orang ternama lah, terutama Pak Jokowi sebagai RI1 gitu. Dan sedikit perkenalan cukup sampai di sini kayaknya Pak Rudi. Ini dia channel-channel distribusi yang bisa mendapatkan produk-produk kami, hasil dari proses pengemasan yang baik dan benar, dan kami juga terus belajar untuk menjadi lebih baik dari hari ini. Terima kasih. Kalau mau lebih tahu tentang Salaku mungkin bisa dibantu follow Instagramnya, dan selanjutnya saya serahkan ke Pak Rudi untuk diskusi selanjutnya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya. Bu, tolong Ya. punya saya diundang Bu sebagai co-host. Oke, berarti Ada nama saya satu lagi sama Pak Bayu ya Bu, yang Pak Bayu. atau Ibu pindah saya jadi host lagi Bu. Sebenarnya Ibu nggak mengganggu. Caranya gimana Pak? Diklik aja Bu yang itu, yang more. Situ akan muncul apa namanya co-host. Make a host ya, make a host ya. Oke. Iya. Oke. Ada lagi? Sudah ya Pak? Sudah. Makasih Bu. Sama-sama. Ya, silakan. Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya sebelum kita lanjutkan. Jadi kita lebih baik banyak bertanya aja ya daripada nanti. Iya, kalau materinya. saya lebih senangnya diskusi, barangkali ada yang bisa dipertanyakan dengan senang hati, saya akan menjawabnya. Silakan Ibu Meti mungkin ya. Ibu Meti, selamat ngobrol-ngobrol santai. Ibu Meti, silakan Bu, bertanya. Selamat malam. Selamat malam. Shalom. Malam. Halo. 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 Shalom. Shalom. Terima kasih sudah hadir. Ya, shalom. Terima kasih sudah hadir, Kak Meti. Ya, shalom buat semuanya. Terima kasih untuk sharingnya pada malam hari ini, Kak. Saya tertarik banget. Saya punya pertanyaan. Kebetulan saya juga mengawali usaha saya tuh sejak pandemi karena kena PHK. Jadi saya nggak tahu tuh mau mulainya gimana tuh, bener-bener nggak tahu. Yang penting gimana caranya saya bisa dapat penghasilan gitu aja, yang singkatnya ya gitu. Kemudian yang ingin saya tanyakan, kalau Kak Sally kan kebetulan udah langsung, wah ini nih yang bagus gitu ya. Kalau saya justru saya nggak tahu, jadi apa aja yang orang pesen saya jual gitu ya. Tapi berlangsung dengan waktu, ada beberapa produk yang diulang sama orang ya, di repeat order, berarti kan mereka cocok ya. Nah itu ada 4 produk. Nah menurut Kak Sally, saya gimana apa mengembangkan satu produk dengan detail, misalnya kayak kebetulan saya jual panada gitu ya, dan banyak orang suka, apakah itu aja yang saya tekuni atau semua orang yang pesen apa aja saya ladenin gitu. Jadi saya sekarang ini masih belum punya gambaran lah untuk mengembangkan usaha itu gitu Kak. Ya, gitu, terima kasih. Ya, aku berdasarkan pengalaman jawabnya ya. Dulu kan waktu sebelum saya mulai Salaku itu 2010 terakhir saya kerja kantoran, itu juga saya sama. Saya jual semua yang diminta. Itu kan namanya kita palu gada ya. Waktu itu juga kita yang namanya mau dibeli
ya kita pasti buatin. Betul, namanya Iya. kita usaha gitu kan, itu namanya orang Mm-mm. berdagang. Tapi pas di tahun 2016, bukan berarti saya nyari salaku itu langsung ketemu. Ternyata sama, banyak kasusnya, bahwa sebelum salaku itu saya juga pernah jualan baju, pernah jualan pulsa, pernah jualan apa namanya, toko kelontong sebelum ada Alfa, itu saya udah pernah warung waktu zaman suami punya pesangon ya, tapi akhirnya nggak jalan juga karena nggak punya ilmu kewirausahaan. Walaupun punya Iya. modal, waktu itu malah nggak jalan loh Kak Meti. Nah, Iya. kalau yang kasus di Salaku ini justru karena ide sederhana yang sebenarnya saya nggak niatin untuk jadi loh. Saya nggak niatin untuk jadi. Kadang ide itu harus sejalan dengan takdir mungkin ya. Kalaupun kita Iya. niatin, oh jualnya panada, jualnya ini, Mm-mm. tapi ternyata belum jadi-jadi, mungkin itu Tuhan belum kasih jalannya ya. Menurut Iya. saya kalau saat ini memang orang minta, saya juga masih, kayak misalnya ada yang minta di luar Salak gitu kan, saya masih kerjain. Cuman saya nggak posting, karena kan branding saya sudah Mak Iya. Salak gitu kan. Iya. Misalnya Iya. saya kemarin sebelum ini saya juga jualan panci penci merek itu tuh, merek tertentu ya. Oh, Tapi karena saya ini di Salaku sudah bentuknya adalah membangun bisnis, itu beda dengan jalan berjualan gitu loh. Kalau Iya. yang dilakukan Kak Meti sekarang adalah berjualan, ya, Iya, betul. menjual orang minta, terus Mm-mm. membuat yang orang minta juga gitu. Itu sih jangan di stop, ya namanya rezeki ya, tetap harus dikerjakan. Cuman kalau mau dijadikan bisnis itu harus sudah dibangun mulai dari ide itu harus komitmen, nggak bisa palu gada. Kalau misalnya mulainya dari yang jualan sekarang ini, aku ya misalnya panadanya nih yang paling disukain. Nah kalau sekarang kan lagi menjalani jualan, tapi mau seperti orang yang kelihatannya ada bisnisnya ya, oh berarti panadanya harus dimerekin. Aku harus cari mereknya nih. Misalnya brandnya apa? Meti apa gitu, dari nama dulu, biasanya kan nama kita ya, dapur kita. Itu harus dimerekin. Nah, pada saat kita udah merekin itu udah agak beda tuh cara ngejalaninnya. Kalau kemarin kita orang minta kita jualin doang, tapi kalau kita udah berpikir mau bisnis di Panada itu pasti ntar langkah-langkahnya udah lebih luas lagi. Mulai dari Panada juga nggak apa-apa, tapi komitmen di Panadanya. Mungkin basicnya Panada, tapi mungkin mainnya di isiannya yang beda. Harus ada pembedanya juga. Apa bedanya Panadanya Kak Meti sama 1000 Panada lainnya. Mungkin isiannya yang dikasih yang nggak ada dibandingkan di pasaran, mungkin itu yang ada pembedanya dulu, terus dikasih merek. Gitu, mulai dari yang paling banyak dibeli orang ya. Kayak gitu sih. Jadi kadang ide itu nggak usah dicarinya yang susah-susah, mulai dari yang laku aja gitu. Oke. Tapi langkahnya pertama ya harus dimerekin gitu. Kalau aku ya semua harus ditempel merek gitu. biar ada identitas. Terus kemasannya, nah itu sesuai dengan materi saya. Supaya kelihatan bedanya sama Panada yang di pasaran, harus diniatin investasi kemasan. Misalnya kotaknya kemarin kita masih pakai Mika ya, misalnya Mika pakai apa itu yang putih itu styrofoam. Kita mulai bikin minimal, kalau kita belum bisa custom, kayak saya dulu belum bisa custom, saya pilih yang polos tuh, coklat kerap polos, terus apa namanya, ngeprint ya kan, pakai stiker ya. Iya, saya pakai stiker itu gitu sampai sekarang. Iya, kayak gitu aja lah yang sederhana. Ya kayak saya kopi, saya belum custom tuh. Nih yang kopi ini saya belum custom nih Kak Meti. Masih saya tempel. Tapi saya bikin kesannya gimana supaya terlihat sudah custom printing gitu kan. Ini saya masih tempel tuh, kayak gini masih tempel. Tapi saya bikin senada dengan kemasannya supaya kesannya seperti sudah custom. Kayak gitu, ada trik-triknya lah, ada tips-tipsnya supaya walaupun kita belum printing tetap terlihatnya kelihatan pro lah gitu. Nah, setelah itu baru izinnya gitu. Setelah sudah niat izinnya, kenapa harus ada izin? Karena dengan ada izin jualannya bisa jadi lebih luas. Gitu. Kan kalau ada yang bilang kalau makanan nggak usah terlalu ribet, yang penting enak gitu ya. Ternyata nggak juga. Kalau makanan enak itu banyak Kak Meti. Tapi pada saat saya mulai naik level mau jualannya di JCC, itu syaratnya harus punya
halal dan PIRT. Iya. Dua. Iya. Nah, walaupun enak kalau pas waktu kita isi form persyaratan izin itu nggak ada, kan kita nggak bisa submit. Akhirnya kita nggak bisa jualan di sana. Nah, dari tadi langkah yang pertama adalah fokus ke produknya Panada, terus kasih merek, bikin kemasan, terus mulai fokus ke pasar ini. Misal pasarnya menengah ke atas, berarti kemasannya boleh lah agak bagusan dikit gitu ya. Atau mau dibedain kalau yang harganya yang ekonomi bisa disesuaikan juga sama kelasnya. Tapi kalau yang sudah pelangganannya nih udah kenal ini ya, kenal harga, kenal rasa, dia nggak peduli sama mahal apa enggak, bikin aja kemasannya sekalian sesuai pasarnya gitu. Nah, dari situ mulai bikin izin, terus halal minimal ya, kalau makanan basah tuh halal ya, kalau yang kering-kering kan kita wajib PIRT. Kalau yang basah nggak wajib PIRT sih, dan Panada itu kan di bawah 7 hari ya, tapi setidaknya ada izin yang kita punya, kayak surat keterangan usaha, mulai dari kelurahan gitu. Terus dari situ kan nanti bisa bikin halal. Dari surat keterangan usaha, walaupun belum besar, itu dibuat aja. Oh, oke. Nah, dari situ udah terlihat tuh, kita langkahnya nggak hanya jualan, tapi sudah mulai membangun. Sudah mulai membangun. Nanti beda apa langkahnya pada saat kita sudah mulai kasih merek, kasih izin, sama kita nunggu orang order doang. Oke. Kayak gitu. Kak, kalau misalnya pemasarannya itu gimana Kak? Selain dari mungkin sosial media kayak Instagram gitu ya. Saya sih udah pakai Instagram, Pandemi ini terus yang ada betul. bisnis WA WhatsApp, gitu ya. WhatsApp, betul. Di luar daripada itu Kak, ya maksudnya di luar daripada itu ada nggak cara lain yang istilahnya lebih efektif gitu selain dua cara itu gitu? Bazar pameran juga termasuk, gitu ya? Iya, kan disesuaikan sama produknya ya. Misalnya kalau kue basah itu kan berarti kan kita harus tempatnya juga mungkin yang sesuai pasarnya ya, atau yang memungkinkan untuk bisa menyimpannya lebih apa? Kalau sekarang kan kita lagi pandemi masih prokes ya, nggak terbuka kayak di pasar gitu kan. Paling nggak kita secara pakai plastik dulu ya. Satu demi satu saya plastikin memang gitu. Betul. Nah, iya gitu disesuaikan dengan lokasi tempat kita bazar juga, menyesuaikan nggak, apa ada AC nggak, kan supaya dia tahan lama ya. Kalau Panada kan lumayan agak risiko ya, karena ada ikan ya dalamnya. Iya, ikan. Ada varian sih, ada ayam juga, ada coklat gitu. Terus kulitnya juga kan dia bisa keras kalau kena suhu dingin kan. Nah itu itu tadi yang di fase kemasan mungkin bisa dipikirkan apa mau dikemas satuan gitu kan, atau mau dikemas per kotak tapi diplastikin lagi. Nah kalau kita kemasannya aja sudah punya, setidaknya kita punya gambaran kalau dijual di JCC ini kayaknya laku nih, dijual yang tadinya jual 10.000 bisa jadi naik level jadi 20.000 karena kemasan itu. Aku kayak kemarin bikin produk coklat. Aku baru ngeluarin cokobar salak. Iya, saya lihat. Saya udah follow Instagram salak. Oh iya, terima kasih. Itu saya baru launching pas. Nah itu cara kita ngenalinnya pas lagi bazar. Itu tes pasar yang paling efektif. Karena kan mereka kita nggak kenal ya. Kalau saya nggak suka tester sama temen. Kalau temen kan nggak enakan. Pasti dibilangnya enak aja karena digratisin ya. Tapi kalau review orang jujur lah, review yang jujur kalau ya. random itu kan spontan kan, mimik dia nggak sukanya sama sukanya itu kan ditandai dengan dia membeli. Oh enak nih, berapa? Langsung gitu kan. Nah, kalau dia masih ragu-ragu, mungkin harganya belum pas, mungkin memang rasanya yang belum pas ya, akhirnya belum mutusin beli. Kayak gitu. Pameran menurut aku. Selain memang sudah optimasi semua marketplace, semua media sosial, itu pameran boleh dicoba. Pamerannya. Mulai yang gratis-gratis dulu aja, nggak usah yang berbayar. Iya, itu dia. Enggak, Kak, jadi maksud saya gini, kan ada yang udah saya saring selama 2 tahun inilah terakhir itu ada 4 produk yang banyak diulang ya sama orang. Nah, itu yang saya agak ragu, yang saya ragu tuh, aduh yang mana ya yang akan saya tonjolin sebagai brand. Nah itu. Yang 4 itu rata-rata sih snack ya, Risoles, pastel sama Panada, terus satu lagi puding coklat. Itu jadi udah satu kesatuan jadi snack box ya. Iya. Produk snack box itu. Iya tuh, kalau dapat instansi enak, tapi kan gimana sih caranya, kok orang-orang kayaknya gampang banget gitu. Secara
secara uang sih oke lah kayaknya jadi laku banyak gitu, tapi secara brandingnya nggak kalau aku ya, maksudnya jadi nggak kenal. Makanya apa ciri khasnya gitu kalau semuanya bisa. Kayak misalnya saya kan sebenarnya juga jualan ayam bakar, jualan ayam geprek, tapi kalau semua saya keluarin orang nggak kenal saya sebagai masalah. Jadi ada yang memang harus ditonjolkan dari semuanya. Misalnya karena kita basicnya misal orang Sulawesi gitu, atau khasnya Panada itu orang mana sih? Sulawesi ya? Manado. Iya benar ya, Sulawesi. Manado ya. Nah, udah Panadanya aja. Jadi produk knowledge juga kan pasti lebih paham dibandingkan kita yang orang luar ya. Iya. Sejarahnya yang diangkat. Jadi yang Panada biasa-biasa itu aja jadi ada historinya gitu. Iya, Kayak sebenarnya saya sih mengenal pengirimannya juga udah keluar kota sih, saya udah sampai Bengkulu kayak gitu, ke gitu. Jawa Timur. Udah bisa pakai paksel ya. Kalau kayak gitu kan udah bisa pakai paksel, iya. Bisa pakai paksel. Udah pakai paksel. Ya, Jadi paksel kan same day dia. iya, same day. Jadi udah ada yang kan saya bikinnya setengah matang ya, kalau yang luar kota itu. Dan saya udah pernah tes, ada customer di hari ke-7, hari ke-8 tuh kata dia masih enak gitu. Jadi saya sendiri kan nggak pernah sampai hari lama tapi gitu kan. Tapi itu posisinya di frozen apa enggak? Setengah matang, Kak. Setengah matang tapi nggak frozen ya? Enggak, ditaruh di kulkas bawah bisa chiller. Oke. Nanti kalau tapi mau dia makan suhu ya ruang? mereka goreng. Suhu ruang gitu? Suhu ruang. Lebih Gitu. enak. Karena kalau yang masuk kategori frozen food itu kan penanganannya udah spesial ya. Iya. Dan makanya. izinnya aja dia nggak bisa PRT, harus MD. Sebisa mungkin sih hindari produk-produk frozen food. Iya itu. Ya. Iya. Yang kering-kering aja kayaknya ribet, apalagi soalnya yang memang baca, udah banget ya, udah support semuanya ya. Iya. Saya lihat ya memang harus rajin lihat ada yang kemasan. Saya udah pernah lihat ada kemasan tuh Panada tapi dalam kemasan ditaruh di supermarket, ada waktu saya pernah baca gitu kan. Wah ini kok bagus juga gitu menurut saya sih. Wah ini bisa juga dijadikan referensi gitu. Jadi saya lagi bingung menentukan mana nih yang saya tonjolkan. Panada gitu. Kan cara miknya aja. Ya gimana Kak? Oh gitu ya. Karena kalau yang lain orang sudah umum ya. Kalau Panada kan dia ada membawa histori daerahnya gitu kan. Iya. Kalau risol saya bisa ya kalau banyak saya yang ya banyak lah gitu istilahnya. Udah banyak yang ini. Kalau Panada apalagi yang isian ayam itu jarang, sama isian coklat. Saya kan ada juga isiannya coklat keju gitu, varian lain. Halo? Halo. Ya. Oke. Kok suaranya putus ya? Saya reconnecting tadi aku. Iya, seperti itu. Jadi mungkin Kak Meta habis itu habis kemasan, legalitas, terus mulai cari pasarnya, mungkin mulai ikut-ikut bazar-bazar, mulai dari kecamatan, bazar kelurahan, sampai nanti bazar-bazar yang di luar kota. Kalau sudah tahu nih, kita kan bazar kadang nggak selalu laku ya. Nanti setelah misalnya kita tahu nih nggak laku, ini stok mau dikemanain, nanti kita kan lama-lama apal gitu. Udah berani yang skala yang lebih gede lagi dengan kondisi kayak gini, penyimpanannya begini, bisa kuat berapa hari kayak gitu. Oke. Berarti kita tahu bagaimana respon itu lebih baik dari yang bazar ya Kak ya? Maksudnya kalau lebih banyak saya, yang bazar gitu ya Pak ya? Kalau saya orangnya maunya agak cepat, jadinya dan kebetulan jadwal bazar saya lumayan banyak, jadi kalau saya mau keluarin produk pasti saya pasin pas saya lagi bazar gitu. Cuma mungkin triknya gini Kak Meta, pas lagi bazar kan kita jualannya banyak tuh ya, risol apa-apa, tapi kan misalnya mau ngangkatnya yang Panadanya ya. Nah, Panadanya aja dikhususin, bikin banner sendiri, bikin flyer sendiri, ada keunggulannya, ini beda loh Panadanya dari yang lain. Setelah dia suka Panada kan mungkin dia nanti beli yang lainnya, tapi kan yang di up-nya si Panadanya. Yang di up-nya mungkin strateginya begitu. Oke. Iya Kak. Makasih banget. Ya, semoga mencerahkan. Iya, terima kasih. Nanti kapan-kapan nanya lagi ya Japri ya. Siap. Aku malah senang kan diskusi loh Pak Rudi. Iya, betul Bu. Jadi ada pengalaman ada yang berbagi ya, berbagi pengalaman. Iya. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak yang lain, mungkin ada yang bertanya. Kalau cuman memaparkan slide, orang bosen ngantuk gitu. Iya, Bu. Hanya teori ya Bu ya. Iya. Ya, silakan. Yang lain.
Kalau nggak nanti Kak Ibu Meti Teh, lagi yang nanya nih. Ibu Iya Ira, benar, kok tahu. Ibu Kristiana silakan, atau Pak Bayu. Selamat malam Halo, Pak Bayu. salam kenal Pak Bayu. Salam. Ya, Halo, Pak salam Bayu. kenal. Bu Seli, malam Pak Rudi. Malam Malam. semua. Iya. Silakan Pak Bayu mau bertanya Pak. Dilanjut dulu aja Pak Rudi. Lanjut ya. Nanti saya sambil nyimak nih. Iya. Ya mungkin Pak Edi kali. Pak Edi, tanggapannya Dayana, monggo. Ibu yang Diana, masih baru Dayana ini. Sasmita. Saya juga masih butuh banyak belajar. Saya nih sengaja kalau kakek-kakek ini sengaja singgah nih, terpaksa singgah karena kalau komen gelap-gelap, tahu nggak di mana nih? Depan Alfa. Oh, Di alah. depan. Tapi ada sesuatu deh, bahwa saya ikut bangga punya mau nggak dibilangin UMKM Ibu Seli. Pelaku UMKM seperti kelasnya Ibu Seli nih. Ya. Punya keberanian untuk memulai sesuatu, walaupun satu produk saya di mobil tadi tuh bingung-bingung ya. Kopi salak. Gimana kopi kok bisa salak? Kalau kopi ya pasti ada kafenya. Iya, betul Pak. Oh, nggak ada. Ya minuman salak mestinya. Iya, betul. Minuman rasa Jadi salak. ngambil yang senang minum kopi tetap diganti dengan salak, ya. Iya. Teh salak, teh is teh. Tetapi mau nggak meminum minuman salak, kan gitu. Betul. Mau nggak meminum bukan kopi, ya salak, yang taste-nya atau bisa mengganti peran daripada kopi, gitu ya. Tapi oke lah, luar biasa seorang Ibu Seli ini. Bagaimana dia melakukan inovasi, bagaimana dia mempersiapkan dirinya untuk menjadi seorang entrepreneur, seorang pelaku UMKM yang luar biasa, sudah dicoba oleh si A dan si B, ya kan gitu ya. Itu bagus banget. Saya cuma melihat gini, satu hal yang saya nunggu dari tadi tapi belum keluar. Teman-teman, mau nggak kita kerjasama yuk, produk saya dipasarin juga dong oleh teman-teman UMKM. Nah gitu. Setuju. Kalau penawarannya gitu itu mungkin menarik untuk teman-teman yang baru mulai memasarkan, mulai mencoba. Diberikan kesempatan untuk men-trial pasar daripada produk salak itu. Saya kira itu bentuk kerjasama yang baik, memotivasi daripada teman-teman yang baru memulai, bahkan bingung mau berbisnis apa dengan kondisi saat ini. Karena terus terang, saya kemarin dulu berbicara di satu webinar, seminar yang diadakan oleh Kompas, Tempo. Saya bilang hati-hati loh. Populasi yang urbanisasi yang begitu masif sekarang ini bisa membuat Jakarta misalnya dengan lapangan kerja yang terbatas. Terus bagaimana dengan orang-orang yang datang dengan unskilled dari luar daerah? Mau jadi apa mereka? Nah, ini ada peluang ini Salaku. Mau nggak ditawarin, Mbak Seli? Ya, mau banget dong Pak. Cuma gitu. Ya, cuma saya masih soft selling. Untuk Pak, sementara mungkin itu ya. Silakan terus dulu. Oke, thank you. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih. Nggak boleh langsung jualan Pak, pada lari. Ya monggo, kita sangat welcome buat teman-teman yang belum punya ide mau jualan apa. Boleh bergabung jadi tim kami untuk resellernya boleh, karena nanti kalau reseller sama agen itu nanti minimum ordernya juga beda ya, dan harganya juga pasti marginnya lebih gedean agen dibandingkan reseller. Gitu, monggo dicek-cek aja Instagramnya, produk mana yang cocok gitu kan untuk bisa dipasarkan
sesuai dengan daerahnya masing-masing dan marketnya masing-masing gitu. Ya nggak Pak Rudi? Betul sekali Bu Seli. Nah, jadi tujuan daripada webinar ini ataupun kumpulan ini Sangat-sangat adalah welcome. kita Sangat-sangat saling welcome. saling membantu dalam usaha ya. Iya. Dan kedua kita mengetahui, menambah ilmu kita ya dari para narasumber 1, 2 dengan 3 semakin banyak kan kita semakin ilmu kita semakin itu ya bertambah ya. Betul. Nah, ada pertanyaan Bu Seli nih. Ada mungkin yang mau tanya, tapi mungkin malu-malu nih Bu Seli. Nggak apa-apa, Nah, tadi bacakan. ini saya tanya begini Bu, ada pertanyaan. Bu Seli, saya sudah sering ikut webinar nih tentang UMKM. Tapi untuk memulainya kok sulit banget loh. Saya takut rugi, takut gagal, nggak punya modal yang cukup. Apa sih yang sederhananya Bu untuk saya bisa mulai Bu? Dari hal yang kecil. Karena ada orang berpikir saya harus punya duit dulu 10 juta baru bisa bikin UMKM. Padahal kan nggak harus segitu ya Bu Seli ya. Waduh, nah, iya. Saya menjawabnya dengan pengalaman saya nih ya Pak, buat perbandingan. Saya waktu bikin usaha kelontong itu Pak tahun 2005, 2006, itu saya punya modal. Modalnya dari pesangon suami saya. Saya bikin warung dulu, Indomaret belum banyak Pak. Saya bikin warung. Apakah jadi jaminan saya punya modal? Waktu itu kalau nggak salah 10 juta ya Pak ya. Udah gede banget zaman itu ya Pak ya. Apakah dijamin saya jadi itu pengusaha kelontong? Enggak Pak. Jadi enggak semata-mata orang mulai usaha itu dengan modal besar. Dan di kasus saya yang salahku justru itu berbanding kebalik. Pada saat di salahku saya ngebangun bukan karena punya modal Pak. Justru karena tekanan. Karena saya harus segera memulai, tapi kita barengin dengan ilmu-ilmu kewirausahaan yang baik, yang benar gitu ya Pak ya, sesuai dengan jalur yang baik dan benar, terus kita terus belajar menggali idenya. Saya waktu itu idenya sederhana, nggak hasil semedi, nggak apa, itu sederhana. Karena saya bilang tadi, anak saya suka salak. Dia kalau makan salak minta dikupasin. Padahal itu sebenarnya pada saat itu suami saya juga belum support ya, ngapain jualan yang susah-susah idenya gitu kan, karena resepnya aja waktu itu saya belum ada. Saya belum kepikiran mau jual apa, saya cuma berpikiran nih salak kayaknya bisa jadi duit. Gitu karena cara pikirnya sama nih, pasti banyak yang males ngupas gitu loh Pak. Males ngupas salak. Dan salak itu kan nggak begitu menarik secara bentukan ya Pak ya, beda sama mangga yang kalau sudah matang kan dia ranum gitu ya Pak. Menarik banget itu kalau mangga. Tapi kalau salak itu kan dia bentuknya bersisik gitu, kurang bagus, ada yang jijik malahan ya Pak. Dan aromanya juga kan dia nggak begitu kuat. Nah itu malah jadi challenging buat saya. Saya mau coba olah. Itu saya nggak ada modal Pak. Cuman waktu itu saya memulainya dengan yang ada. Waktu itu saya punya coklat blok di dapur, saya punya telur di dapur, saya punya gula di dapur. Saya mulai dari yang ada, saya bikin brownies awalnya. Dari salak itu, saya nggak langsung bikin kemasan jebret gitu, enggak. Jadi ide yang sederhana itu saya mulai dari yang dekat. Terus abis itu, rangkaiannya abis saya bikin, saya posting. Saya posting tes pasar sama teman-teman di media sosial. Jadi kalau tadi saya ragu memulai takut rugi. Kalau kita bikinnya sesuai kapasitas, tidak berlebihan, nggak over cost, kita nggak akan rugi apa-apa. Toh saya waktu itu aja bikinnya karena ada bahan di rumah yang sederhana. Toh kalaupun nggak ada yang beli, saya nggak rugi. Toh saya makan sendiri gitu loh pikir saya. Saya posting Pak di media sosial. Narsis saja. Narsis itu karena itu mungkin pembeda, ada pembedanya. Mungkin yang susah nanti orang nyari pembedanya ya Pak ya. Pas ada pembedanya itu, dan saya keluarnya pas momen bulan puasa waktu itu Pak. Pada saat orang bulan puasa mungkin rasa ingin mencoba makanannya lebih ya. Padahal saya nggak sengaja keluarnya waktu itu sama teman-teman yang Muslim itu, akhirnya banyak yang coba dong. Walaupun waktu itu saya resepnya belum bagus ya Pak, masih try and error gitu. Nah itulah maksud saya, nggak jaminan juga kita punya modal baru bisa mulai. Kadang karena tekanan, karena udah nggak ada pilihan, kita memulai yang ada aja mungkin bisa jadi Pak. Kalau saya ya.
Cuma mungkin kalau sekarang yang udah punya modal, yang langsung bikin bercabang-cabang itu di levelnya mereka ya berbeda ya Pak. Kalau kita yang kelas UMKM, gimana sih cara mulainya? Mulai aja yang dekat, yang ada, tapi dimulai gitu Pak. Jangan cuma dipikirkan kapan, mulai aja. Gagal, besok coba lagi. Gagal, besok coba lagi. Gitu. Saya aja brownies berapa kali gagal, Pak. Nggak langsung enak. Gitu. Semoga menjawab ya. Kalau masih penasaran, bisa ditanyakan langsung aja. Tadi siapa yang nanya, Pak Rudi? Ada anggota Bu, tapi nggak menyebutkan namanya Bu. Oh gitu. Oke. Seperti itu. Jadi kalau pengalaman saya, justru saya yang kemarin itu mulai di 2016, saya untuk mendapatkan penghasilan untuk mulai usaha itu, bukan karena saya punya modal. Makanya saya merasa gini, kalau orang mulai usaha harus ada modal, nggak juga Pak. Saya dulu punya modal malah nggak berhasil. Karena saya nggak dibarengi dengan ilmu-ilmu kewirausahaan Pak. Gimana cara memutar uang yang sedikit itu, bagaimana cara memutar marginnya ya Pak ya, terus nentuin harga jual itu kan juga berpengaruh. Panjang deh kalau diceritain ke sana. Gitu. Tapi kalau kapan mulainya, sekarang aja mulainya gitu Pak, jangan ditunda-tunda. Kalau sudah ada ide, mulai aja. Kayak Kak Meti tadi masih bingung. Udah mulai aja dulu Kak Meti dari Panada, nggak usah di kapan ya atau yang mana. Udah mulai aja dari Panada tes pasar. Gitu. Nanti berjalan dengan sendirinya. Gitu. Mulai aja dulu gitu. Ya, terima kasih Bu Seli. Mungkin ada yang mau tanya, silakan. Kita punya waktu masih banyak ini. 27 menit lagi. Apakah Meti lagi yang nanya? Ya. Boleh nih nanya lagi. Nanya mulu, bosen. Jalur khusus deh, ini jalur khusus. Jalur khusus. Silakan ya, sebelum Ibu Meti bertanya. Kok jadi aku ya sih? Silakan Kak Meti. Jangan bosan ya yang dengerin. Saya mau pertanyaan lanjutan, tapi ada juga sharing ya bahwa saya memulai usaha ini juga karena kayak Kak Seli, saya karena dengan keterbatasan. Waduh, gimana nih makin lama pesangon makin habis kan, saya belum jadi apa-apa. Saya memulai dengan modal 50.000. Saya memulai usaha itu ya nekat aja gitu, maksudnya titipin ke warung-warung, nggak nyangka kan karena udah biasa terima gaji bulanan dari saya biasanya kerja kantoran ya, gimana nih gitu. Tapi akhirnya ya itu lama-kelamaan mulai dari temen kasih ke orang itu pesen ke saya ya terus seterusnya gitu. Nah pertanyaan yang lanjutannya itu gini Kak, misalnya kalau misalnya kayak sekarang saya udah tahapan oke deh kalau gitu saya udah pengen Panada nih yang akan jadi saya seriusin satu gitu ya, yang sampai gimana berarti kan kita harus benar-benar kualitasnya segala sesuatunya lah gitu ya. Nah dengan modal yang tidak terlalu besar, langkah selanjutnya itu apa dulu gitu? Maksudnya misalnya kayak ya kemasan saya masih belum yang custom kan, maksudnya yang masih biasa. Kemudian ini kan belum, ini apakah langsung izinnya dulu atau apanya dulu gitu loh. Karena kan saya dengar kalau izinnya itu dapur kita juga harus yang sesuai ya, yang minimal gitu ya. Kalaupun masih nyampur nggak apa-apa, Meti ya, minimal dia itu kayak sudah di meja, tidak boleh di lantai, terus ada tempat ya pasti itu udah umum kita punya ya. Yang penting bersih, yang penting tidak ada yang tidak dingin kayak misalnya binatang piaraan, lalat, minimal bersih gitu. Dan kita urutannya itu pada umumnya kita sudah standar lah ya, nggak dekat dengan WC atau apa kayak gitu, nggak apa-apa. Masih di dalam rumah itu nggak jadi masalah. Karena kalau lebih ke sanitasi sih kalau PIRT ya, sanitasinya gitu. Nggak jadi masalah. Kita teman juga, saya juga masih di rumah, cuman kan karena saya sudah mulai habis rumah saya, lebih banyak ruang produksi, jadinya mulai kegeser dari makan sedikit-sedikit, akhirnya jadi setengah rumah itu udah ruang produksi. Dulu juga saya ada postingan saya itu saya masih di ruang tamu. Kan kalau kita PRT kan kita harus tunjukin semua bahan-bahan kita kan yang kita pakai. Makanya. Gitu. Sama halal. Kalau
panada itu kan agak sensitif ya kalau buat yang muslim. Takutnya kan nggak halal. Nah, itu nomor 1 halal kalau makanan, Kak Meti. Kalau PRT mungkin bisa disusulkan ya. Halal itu dipakai juga. Kalau halal kan nanti dia hanya bertanya kepada bahan-bahan yang kita pakainya. Misalnya tepungnya pakai merek apa, nah itu kita nanti kan ada kode halalnya itu dicantumkan. Misal kalau ayam enggak, ayam bisa kita ngambilnya tempat pemotongan, dia biasanya ada sertifikat halalnya, itunya yang ditunjukkan. Terus kalau bahan-bahan lain kayak bawang apa itu kan enggak kan, itu namanya kan bahan segar, pasti udah pernah ikut ininya juga ya, kayak gitu. Kalau menurut aku ini daerah mana Kak Meti? Depok, Papua ya? Depok ya. Oh, Depok mah bagus. Pelatihan Depok tuh banyak. Bisa ikut yang komunitas UMKM-nya biasanya itu pasti ada info halal gratis. Terus saya gratis. Saya itu kok saya ikut komunitas. Nah, iya, ambil walaupun kita belum siap jualan, tapi hari itu ada schedule pelatihan, ambil aja. Walaupun kita belum tahu kapan kita mau seriusin, ambil aja dulu. Gitu. Jadi kapan mulainya, yang duluan di depan mata urus aja, misalnya hal duluan yang ada di depan mata urus. Nah, kalau kemasan kan kita masih bisa eceran kan, pesannya bisa lewat Tokopedia. Terus kan kita bisa nyontoh yang bagus-bagus tuh, yang dia pilihnya yang polosan, tinggal mainnya di label gitu, udah gitu, nggak harus banyak kan, eceran bisa per 25, per 50. Stiker juga kan kita cukup 1 lembar aja bisa kita potong-potong jadi berapa ya kan? Nggak perlu banyak-banyak. Nah, Kak Meti itu PO atau orang titi dulu kalau pesan? PO. Apa? PO? Tapi dia transfer kan pasti kan? Oh iya. Transfer dulu gitu kan? Iya, transfer. Nah, ya udah dibiayain sama pembeli, aman. Kalau saya malah udah di level ini, naruh barang, itu kan konsinyasi. Semakin gede, resikonya semakin gede. Bayarnya belakangan. Iya, itu belakangan. kan masih, itu orang bayar dulu baru ini kan. Bayar. Kita udah megang uangnya. Gampang itu. Saya belum berani yang nitip-nitip gitu, tapi sebenarnya ada kepikiran karena ada temen misalnya di kayak Indomart atau apalah Mart gitu ya. Saya pengen coba justru karena untuk pasarnya itu kira-kira gimana sih gitu. Saya penasaran kan orang bisa terima. Karena kan kalau dari sosmed tuh rata-rata yang ada yang udah kenal dari teman ke teman gitu-gitu kan. Jadi saya pengen tes pasar bahwa nih orang animonya seperti apa gitu kan. Nah itu. Coba aja 1 bulan dulu gitu. Kalau nggak dicoba kan harus kita nggak tahu. Iya sih. Kalau misalnya ini berarti pasarnya nggak ada, oke kita tarik gitu. Iya gitu. Saya bazar nih, kayak kasus saya bazar. Kalau saya kan makanan kering ya. Nggak semuanya ramai. Saya pernah dikasih di IKEA di PGC itu sepi banget. Tapi saya nggak putus asa ya. Dapat lagi IKEA di Mall Taman Anggrek. Wah, langsung rame banget ya. Rame. Artinya bukan berarti barang kita nggak laku. Memang mungkin saat itu kan pandemi lagi tinggi-tingginya. Iya, betul. Mental saya nggak down. Saya pikir nanti sudah rame, orang pasti mall udah mulai ini ya. Benar. Ternyata kalau saya nggak ambil itu sayang banget. Itu yang di TA itu rame langsung. Padahal kan sama-sama IKEA gitu ya. Bisa aja kita langsung down gitu. Pasti sepi IKEA mah gitu. Ternyata rame. Beda pasar, beda peruntungan juga. Yang penting kitanya tetap komitmen ya, yang dijual standarnya sama. Terus kita juga ya istilahnya kita harus coba lagi. Kualitasnya harus selalu Dan mindsetnya gini, bukan berarti nggak ada yang beli. Mungkin belum cocok marketnya gitu. Iya, betul. Oke, Kak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga jadi manfaat dan berkat. Iya, pasti. Sangat. Ya, sambil menunggu pertanyaan yang lain, ada Ibu Kristiana Kagoya, silakan Bu. Atau Ibu K. Ayo, silakan di chat aja, boleh kalau malu di chat gitu. Kalau tahu aslinya saya pasti nggak berhenti ngobrol deh. Kalau tahu aslinya saya sama Kak Meti udah klik ya, langsung nanyanya klik. Klik ya. Makanya berhasil karena Kak Seli gitu tuh. Iya, saya orangnya juga nggak maluan. Gigi nggak malu gitu ya. Nggak malu, saya juga masih belajar, saya masih ikut kurasi-kurasi, saya juga setiap hari masih ngejum-ngejum sama
para mentor-mentor saya biar nggak pikun. Ya, keren deh. Masih Semangat. terus belajar digital marketing, itu lagi Iya. diulang-ulang gitu. Kadang kita kan Iya, walaupun benar. udah tahu males gitu. Iya, heeh. Males untuk suruh bikin konten aja kita walaupun kita tahu itu penting, kita males loh Nah, itu konten-konten. Kak, kadang-kadang itu aduh, tapi ternyata pengaruhnya sangat besar loh. Itu Besar benar-benar banget sangat besar. karena Heeh. betul. Pengalaman saya pribadi, media sosial itu aset, Pak Rudi. Iya, Media iya. sosial itu aset sama juga itu kalau dibayar saya nggak mau akan kasih karena walaupun cuman followernya baru 3 ribuan ya itu kita organik real, kita tidak beli follower dan itu memang histori kita dari awal kita nggak dibikin pencitraan indah gitu, nggak apa adanya, kita memang Iya, membangun bagus dong. usaha itu seperti itu sampai di Iya, titik ini. iya Dan bagus. masih random, memang sih nggak kayak Instagram yang itu ya keren, kayaknya bagus artistik gitu ya. Kita kan nggak Iya. pakai konten kreator. Jadi benar-benar berdasarkan kegiatan kita, kayak kemarin kita bazar, kita posting aktivitas kita bazar. Iya. Tapi media itu Kak dapat kita dari Instagram. Iya. Rata-rata media TV, liputan nih. Iya. Besok aja kita dapat TPRI Jabar. TPRI Jabar sudah DM minta lokasi, mau minta liputan sama kita. Itu karena kita continuity kita membikin istilahnya kalau kita bukan konten lah ya, kalau konten kan dibuat-buat ya. Istilahnya kita bikin materi lah, kita selalu posting gitu. Iya. Baik itu kegiatan kita, baik itu produk kita, biar orang tetap Tahu. ingat. Iya. Betul. Orang Indomie aja tetap ngiklan, apalagi kita kan yang Iya. orang Iya, itu belum pengaruh kenal banget. siapa kita, ya terus aja biar kita tetap ada di pencarian gitu. Kalau di googling mungkin bisa diklik Salaku, itu lumayan, postingan kita banyak juga. Oh iya. Walaupun beberapa tahun ini kita agak malas ya, karena udah mulai disibukkan dengan produksi. Karena pesanan kita ke modern market mulai banyak. Seperti kita lagi malas sekarang, kayaknya udah mulai closing nih karena udah dapat ini ya, dapat tempat jualan, tapi nggak boleh. Harus tetap kita konsisten. Kadang ada tuh sampai berapa minggu tuh, buat kita berapa minggu tuh udah ketinggalan banget untuk ngimpo gitu. Iya. Itu media sosial harus dibangun. Kalau Kameti udah mau mulai ke Panada, bikin IG-nya. Iya, Bikin sudah IG-nya. punya sih IG-nya. Iya, sudah punya. Nah, kalau sudah masih tapi masih mungkin campur. Kalau masih itu random ya, masih campur ya. Yang penting IG pribadi udah dipisah. Kalau aku udah dipisah Oh udah iya, lama. udah saya pisah. Jadi khusus itu untuk jualan udah ada, tapi produknya masih campur-campur. Belum masih khusus campur-campur. Panada, tapi bisa dibuat dong yang khusus satu mungkin Panada gitu ya. Iya, paling kan mulai besok lah, mungkin minggu besok sudah mulai di timeline-nya mulai dirapikan tentang Panada, kan orang biar ingat dulu. Iya benar. Yang bawah nggak apa-apa, itu kan biarkan aja. Tapi kita mulai dari situ ke atasnya itu mulai dirapikan. Biar orang, oh ini brand ini Panada gitu dulu aja. Kalau aku kan memang udah lumayan lama, kalau salah aku mah udah serba salah, mau random apa orang udah tahu itu salah. Iya. Pasti kegiatannya seputar salah, malah bosan. Iya, nggak bagus lah. Iya. Oh iya, jangan lupa nanti kalau pakai nama brand dicek juga di ini pendaftaran merek ya. Karena nanti udah capek-capek, nggak taunya mereknya ada yang pakai gitu. Nah iya itu makanya harus benar-benar misalnya kayak logonya atau apa itu harus gitu ya, jangan sampai kalau ada logo yang mungkin kalau kasus saya nanti logo bisa nggak terlalu ini ya. Aku Menyusul logo bisa. aja itu udah 2 kali ganti. Oh nggak apa-apa ya kayak gitu ya? Artinya bukan nggak apa-apa, harusnya sih jangan ya. Cuman case-nya di aku, karena waktu 2018 aku kan ikut kompetisi yang Bibli itu ya. Iya. Di situ ceritanya kan kita lagi mau memenangkan suatu kompetisi, jadi harus ada progres. Akhirnya aku waktu itu karena dikasih dana untuk ngapain nih duitnya dipakai apa? Ya udah saya mau merebranding. Logo saya yang dulu tulisannya Salaku, jadi pakai huruf gitu kan, huruf doang kan. Terus lingkaran bulat, kesannya kan kaku banget ya karena itu desain saya sendiri. Saya mau ubah, saya mau logonya kayak saya, penampakan saya nanti semakin tua, nanti itu jadi logo saya yang melegenda, gitu kan. Jadi bagus. itu gambar saya sehari-harinya di kuncir-kuncir kalau saya lagi produksi dan pakai kacamata, gitu kan. Akhirnya di 2018 itu keluar logo yang itu. Padahal saya sudah daftarkan juga, saya sudah daftar itu yang logo yang lama sudah keluar.
Masalah nggak tuh Kak kalau kayak gitu? Enggak. Kan itu nanti Oh, kita hitungnya ngajuin baru. Ngajuin baru. Yang oh, penting kan nama pengajunya pemohonnya kan sama. sama kita. Oh Nama gitu. pemohonnya. Nah kalau udah ganti alamat agak ribet tuh, ganti alamat, ganti KTP. Iya. Kebetulan kan saya masih sama KTP, Oh iya nama dia pemohon, gitu. nama alamat masih sama. Jadi masih jatuhnya ke saya gitu. Oh iya, oke. Oke. Seperti Iya, itu. iya. Jangan lupa Oke. didaftarkan. Iya. Makasih Kak. Sama-sama. Sudah cukup kali ya Pak Rudi ya? Ada lagi Oh ada pertanyaan? lagi. Masih ada lagi 13 menit lagi waktu kita ya. Tapi 13 sebelumnya saya menit. mau mengingatkan lagi bahwa komunitas kita ini memang dikhususkan untuk saling berbagi pengetahuan ya. Itu melalui webinar rutin ya 2 minggu sekali. Terus di mana di dalam komunitas ini ada beberapa memang pakar ya, pakar dari UMKM. Salah satunya nih Bapak kita nih, Pak Senior, Pak Edi Misero. Ya, nah beliau ini sudah pakar di UMKM bertahun-tahun ya. Kemudian ada juga Pak Beni Tunggul. Ya, kalau beliau ini banyak di pemerintahan, tapi beliau banyak memberikan kesempatan bagi anggota. Tapi maaf untuk saat ini hanya untuk orang-orang Bekasi ya, yang untuk mengikuti pameran-pameran ya secara tadi Ibu Seli bilang yang tidak berbayar. Nah, beliau ini akan menyediakan tempat ya bagi anggota yang memang mau mempromosikan produk-produknya. Ya. Kemudian juga tujuannya adalah wadah komunitas. Ya, di antara kita saling mengisi waktu, mengisi ilmu ya. Karena di sini ada samping ada pakarnya juga seperti Pak Edi, ada Pak Beni. Ya nanti kami sudah mau minta undang lagi Ripin ya, seperti pernah Bapak-bapak Ibu kemarin 2 minggu yang lalu beliau sebagai narasumber. 2 minggu nanti beliau bersedia untuk menjadi narasumber lagi. Oh iya, siap. Jadi untuk memperdalam skill dan marketing. Beliau ini pakar marketing 35 tahun. Wah, Dulu harus dia belajar adalah karyawan. nih, Pak. Ya, dulu adalah karyawan, sekarang adalah benar-benar usahawan. Tapi diambil bagian di UMKM-nya. Nah, beliau ini salah satu distributor buah terbesar ya se-Jabodetabek. Nah, jadi salah satu buah itu yang paling dia sekarang munculkan adalah durian. Jenis-jenis durian beliau bisa siapkan. Apa saja yang kita inginkan, dia siapkan buah durian. Kedua, buah-buah yang langka. Ya bisa diambil dari daerah-daerah tertentu ya, untuk didistribusikan. Termasuk ada juga salak, Bu Seli. Oh, ada juga salak ya Pak ya? Ya, nanti bisa bisa sharing dengan Pak Ripin. 2 minggu lagi ya Pak ya? 2 minggu lagi beliau siap. Untuk kemarin kan kita bikin skill and marketing ya, sales and marketing. Tapi ternyata itu karena terlalu banyak itu materinya, saya minta Pak bagaimana kita bikin lagi, pecah lagi per sesi. Karena kalau beliau bilang untuk 2 sesi itu bisa 8 pertemuan. Beneran. Kemarin itu hanya kulit-kulitnya aja, kulit-kulit. Tapi beliau adalah orang yang rendah hati dan tidak mau dibayar karena seorang pendeta juga. Dia mau memberikan ilmunya. Bahkan dia akan bantu kalau memang ada anggota-anggota yang perlu modal nanti ya. Tapi sudah diobrolkan kemarin dengan Pak Edi juga. Saya kalau bisa cari anak-anak Tuhan yang benar-benar butuh. Jadi jangan dipakai untuk hal yang lain modalnya. Kalau nanti harus digulirkan dana tersebut. Nah, ini salah satu orang-orang yang bersedia untuk bisa membina di grup kita ini. Atau datang mungkin lagi sekarang Ibu. Ya Bu. Mana Bu? Ya atau mungkin bisa dipakai untuk pengadaan fasilitasi bazar tuh Pak, buat teman-teman yang mau belajar coba-coba jualan, mungkin kayak gitu, yang untuk kalangan kita ya Pak ya. Kalau Pak Beni kan udah biasa tuh Pak bikin acara, tapi khusus umum ya di Bekasi ya. Cuman dengan ini ide gitu ya.
dikasih wadah untuk kayak Kameti gitu kan, dikasih tempat untuk jualan gitu antara kita dulu. Jadi kan sudah ada yang membackup gitu. Jadi pede. Sebetulnya sudah bisa Ibu. Kemarin saya juga ada dari tim saya juga, dia buka kami buka pameran di mall Bekasi ya, itu gratis 1 minggu. Itu dari Pak Beni. Kebetulan yang datang itu wakil wali kota yang membuka. Menutup membuka. Ya, Pak Tri ya. Nah itu seperti ini bisa dimanfaatkan seperti itu Ibu Iya, Neti gitu. dan yang lain. Kalau saya Jadi, kebetulan kemarin nggak ikut karena bentrok sama yang GBK ini, Pak. iya. Nah jadi itu fungsi daripada wadah ini. Jadi tidak hanya sekedar ngobrol doang, ya. Tapi kita harus berani. Ada juga yang baru ikut-ikutan Bu, tapi masih belum mau coba, masih takut tadi saya bilang. Nah, Iya. di sini kalau nanti mudah-mudahan yang sering ketemu, akhirnya sering ikut webinar, artinya dia punya keberanian untuk memulai dari yang kecil aja dulu. Iya. Ya kan? Mungkin itu yang tujuan daripada webinar ini. Jadi tidak hanya sekedar ngumpul-ngumpul ya, tapi saya juga nanti sudah ada pikiran kita akan kopi darat misalnya untuk semua anggota, kita sharing-sharing. Nah, nanti akan dipimpin oleh para pakar-pakar kita, Pak Edi atau Pak Beni, Ibu Seli dan sebagainya. Mungkin ini yang perlu saya sampaikan. Jadi ibu-ibu yang masih pertama kali yang ikut di sini, silakan tinggalkan nomor teleponnya supaya nanti kami akan hubungi dan akan kami masukkan sebagai anggota di sini. Karena bukan kita mau milih-milih enggak, tapi memang kita perlu juga ya untuk melihat kebenaran. Karena minggu kemarin pernah Bu kejadian Bu, ada penumpang gelap. Oh, kenapa Pak? Mengikuti webinar ini. Pokoknya ada kata-kata yang nggak benar kepada narasumber atau apa nggak tahu. Jadi langsung saya delete ya. Ini orang-orang kayak begini kan nggak jelas ya. Tapi kok bisa masuk saya juga mungkin karena niatnya baik, kita pikir ya kita klik. Nggak taunya dia ada kata-kata yang kurang pantas, ya kita langsung keluarkan. Artinya di sini emang benar-benar anggota. Ya Pak, silakan Pak Edi. Pak Rudi bisa sebelum selesai? Halo. Ya, dengar Pak Edi. Silakan. Oke, terima kasih. Saya kira hari ini Tuhan mengutus seseorang yang luar biasa itu, Bu Seli. Thank you untuk sharingnya. Ini seorang motivator yang bagus. Ya, bagaimana memotivasi? Satu hal yang kita belajar bahwa seberapapun berkat Tuhan selalu bersyukur, mulai dari yang kecil, mulai kecil, buat aja, mulai aja, besok juga boleh, dan akan lihat bagaimana Tuhan ajaib bekerja untuk kita, akan gitu, ya satu motivator yang bagus. Dan kalau dari sisi saya pasti bangga punya pelaku-pelaku UMKM yang luar biasa seperti Ibu Seli, kan gitu ya. Dan itu tawarin dong untuk yang lain, yuk kita kerjasama gitu loh, untuk produk-produk yang dihasilkan. Kenapa? Artinya bagaimana kita hadir untuk juga mensejahterakan orang lain. Bagaimana kita hadir untuk bisa membuat orang lain termotivasi untuk mengambil berkat-berkat yang Tuhan sudah siapin. Thank you ya, Shelly. Ibu Shelly. Sama-sama Pak. Saya juga masih belajar. Terima kasih Pak Rudi. Ya, makasih Pak Edi. Ya, Pak Edi. Luar biasa Pak Edi ini selalu memberikan motivasi ya bagi kita. Ya. Oke. Ibu Seli, nanti sekali waktu boleh dong kita undang ya untuk ke depan, untuk sharing-sharing juga seperti ini. Jadi ternyata memang lebih enak sharing seperti ini Bu, daripada teori-teori. Betul. Lewat. Saya senangnya diskusi, karena kalau saya pasti jawabnya pakai pengalaman saya sendiri. Karena saya bukan mentor ya Pak, saya bukan mentor, saya adalah pelaku KM.
yang belajarnya dari pengalamannya enak gitu loh Pak. Betul Ibu. Ya, jadi di samping kita menambah ilmu melalui pakar-pakar kita juga perlu mendengar masukan atau apa namanya pengalaman-pengalaman dari praktisinya langsung. Iya. Ya, kalau praktisi kan nggak pernah bohong Bu. Dari artinya dia bisa mengalami sendiri. Sekarang ini sukses karena apa ya? Karena pengalaman sendiri, jatuh bangun, nggak langsung kita mungkin usaha langsung berhasil ya kan? Pasti saya rasa Ibu pernah juga jatuh bangun kan Bu? Betul. Jadi kita jangan berpikir, wah Ibu saya ini udah enak sekarang ya, usahanya udah dikenal begini-begini. Tapi kan sakitnya dulu, jatuhnya dulu kan. Masih gak Kita enak nggak Pak tahu. sekarang Pak, levelnya Pak. Masih gak enak sebenarnya Pak, tapi dibikin enak aja karena fasenya terus akan, kalau kita bilang yang pengusaha sukses itu enak, pasti dia juga jawabnya sama Pak. Yang di atas kita ya Pak, pasti dia investasi besar, dia utangnya juga besar ya Pak ya. Yang berputar duitnya besar, pasti tanggung jawabnya lebih besar lagi. Sama kalau menurut aku sih, yang penting dinikmatin aja prosesnya Pak. Dinikmati, dijalani ya Bu. Ya, Bisa disyukuri ya dinikmati Bu. produknya Salaku. Ya. Iya Pak. Gimana Pak Edi? Kapan mau bisa dicoba produk Salakunya? Wah, Bisa dicoba kapan aja Pak, segera. Pak Edi di mana rumahnya? Jauh ya BSD, sayanya di BSD. Oh lah BSD deket Pak. Yang jauh Papua Pak. oh, itu kok gaya bertahan sampai sekarang nih dari Papua. Iya. Ya, Bu, ya. Semoga bisa meringankan sakitnya ya Bu, sambil dengar-dengar, sambil nunggu istirahat gitu. Iya, iya. Silakan ada Tadi yang mau boleh jawab sedikit tentang yang kopi nih. Silakan Ibu, silakan Ibu. Tadi Pak Edi bilang kan kopi ya. Kebetulan kopi kami waktu 2 tahun lalu itu sudah dicek sama BPOM. Kenapa kita bilangnya itu kopi salak? Kan kita dikumpulkan Pak. Ada beberapa pengolah kopi se-Indonesia dan termasuk Salaku diundang sama BPOM untuk mengirimkan sampel hasil produk kita 3 batch, yang batch 1, batch 2, batch 3 dan diuji Pak. Jadi sebelum kita bilang bahwa ini adalah kopi salak gitu kan, terus prosesnya juga aman dan boleh dikonsumsi, kita kemarin sempat dicek sama BPOM Pak Edi. Ya, jadi bahwa kopi ini memang bebas dari bahan kimia, terus juga boleh dikonsumsi dan sanitasinya memenuhi standar yang ditentukan oleh BPOM. Dan kebetulan kopi salak yang di kami itu kita ngolahnya pakai mesin pengering Pak, jadi tidak di roasting terbuka dan dijemur dalam kondisi terbuka. Jadi paparan bakteri kotorannya itu sangat minim dibandingkan beberapa teman produsen kopi salak lainnya. Itu udah sempat diuji dan akhirnya BPOM boleh istilahnya memberikan izin bahwa kita boleh menjualnya dengan nama kopi salak karena rasanya memang rasa salak. Karena rasa kopi karena di prosesnya dia menghasilkan bau dan rasa kopi. Sedikit menjelaskan ya Pak Edi. Terima kasih. Silakan ada yang mau kasih pendapat lagi atau bertanya sebelum kita tutup? Sudah cukup kayaknya Pak Rudi. Cukup ya. Iya, terima kasih buat yang sudah hadir dan masih setia. Terima kasih Kak Ira. Mau menghadapi hari Senin nih, Pak Rudi. Iya, hari Senin. Kalau saya sih sama aja ya, semua hari sama aja. Karena sehari-harinya di rumah produksi. Oke, Ibu Bapak, kalau memang sudah tidak ada lagi pertanyaan atau tanggapan lagi, kita akan akhiri webinar ini. Ya. Saya undang Pak Bayu, masih ada ya? Pak Bayu, terima kasih. Pak Bayu. Halo Pak Bayu. Pak Bayu di mana ya? Ada saya di Klender. Oh di Klender, ya dekat. Ya. Paling jauh Bu Pristiana. Oke, ya. Sebelum kita tutup nanti, ya saya Pak di Klender masih Jakarta Bu. Jakarta Timur ya. Saya 28 ya. Ke itu Pak Jatinegara.
jadi narasumber juga. Mampir Pak kalau sempat. Di Kecamatan Tanggal 28 Jatinegara. ya Bu ya? Iya, Kecamatan Jatinegara. Diundang sama camatnya. Kecamatan Jatinegara. Sama Oh, ya di sama kecamatannya Bu ya? Iya, di kecamatannya kerjasama dengan Jakpreneur ya Pak. Oh, Saya Jakpreneur. biasanya saya biasanya mainnya di daerah Jakarta Timur. Oh, dekat dong berarti. Iya. Ya, kalau mau kopi silakan, Pak darat Rudi. kita juga boleh, Pak Rudi. Bu Seli, kalau kopi darat di Jakarta Iya, Pak Timur. Bayu. Iya. Iya, iya. Oke, Pak Edi yang sebelum senang nanti di Jakarta Timur, Bu Seli. Iya. Tapi kayaknya di saya gereja. Klender udah pernah belum ya? Kalau Cipayung sudah Pak, Cipayung, Jatinegara, apalagi Duren Sawit. Soalnya kita memang diturunkannya di kecamatan-kecamatan, Pak. Ya, kalau saya di Duren Sawitnya, Bu Seli. Oh, Duren Sawit ya? Saya Duren Sawit Iya. udah pernah, Pak. Di Kecamatan Duren Sawit sudah pernah. Oh, iya, Itu kecamatan kan paling Duren. enak kecamatannya itu, kantornya ada di tengah-tengah perumahan ya, Pak ya? Iya, iya betul. Itu saya udah pernah di situ, Pak. Itu saya udah pernah di situ juga. Oh, pelatihan iya. kemasan di sana sama teman-teman UKM Jakpreneur. Oh, emang udah berapa tahun lalu berarti Bu ya? Iya, sudah beberapa kali. Ada yang sudah 2 kali, ada yang baru 1 kali. Ya, nanti kapan lah ketemu Bu? Ya, semoga bisa meet up. Iya, iya. Oke, Ibu, sebelum kita akhiri, mungkin Ibu ada closing statement-nya, Bu? Ya, terima kasih sebelumnya kepada Pak Rudi, Pak Beni yang berhalangan hadir, Pak Edi. Saya baru di sini ya, semoga bisa diterima dengan baik. Terima kasih juga buat Kak Meti, Kak Ibu Kristiana, yang Pak Freddy, terus siapa lagi nih, Kak Daya, Kak Kay, Kak Ira. Makasih banyak ya sudah nemenin saya. Ya, mudah-mudahan minggu depan bisa lebih berani bertanya dan diskusi. Amin. Semoga jadi berkat ya Pak, sedikit banyaknya kekurangan saya. Makasih. Ya, terima kasih Bu Seli. Nanti bulan depan kami undang kembali, siap ya Bu? Untuk diskusi, terima kasih ya. Dengan senang hati. Terima kasih Bu Seli. Ya. Oke, Bapak Ibu, tadi tema kita adalah packaging bagus, branding mantap, omset ciamik. Berarti untuk membuat omset kita lebih baik, ya tentunya kita perhatikan packaging yang bagus, ya tidak sekedar bungkus, tapi suatu indah, menarik, ada daya tarik sehingga orang melihat, ya. Dan tidak kalah penting adalah branding. Ya, branding ini adalah kita harus bagaimana menawarkan produk kita, merek kita kepada umum. Ya, melalui apa? Melalui sosmed dan sebagainya, ya. Ataupun melalui teman-teman, tetangga, atau melalui grup seperti ini, ya. Dan ini akan tentunya akan menunjang atau mendorong omset kita lebih baik lagi. Mungkin itu yang yang sudah kita bahas hari ini, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Pak Bayu, saya undang untuk menutup dalam doa, Pak. Silakan. Ya, terima kasih Pak Rudi. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Tuhan Allah bertata kerajaan surga, Bapa yang agung kudus, Bapa yang kami sapa dan kami kenal dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan telah bimbing kami, untuk kami juga bersama-sama dengan saudara seiman kami melaksanakan webinar pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk Pak Rudi sebagai inisiator pelaksana webinar dan telah menghubungi para narasumber. Terima kasih juga untuk Bu Seli sebagai narasumber pada webinar malam hari ini. Bapak, terima kasih untuk semuanya Bapak, biar Engkau berikan kami damai sejahtera Tuhan, dan Tuhan membimbing kami sebagai pelaku UMKM. Engkau berkati satu persatu Bapak dimanapun kami berada, Engkau juga berikan kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Bapak, kami juga akan mengakhiri webinar pada malam hari ini. Tuhan bimbing kami dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, dalam Kristus Tuhan selamat kami yang hidup. Amin. Amin.
Selamat malam semua, Bapak Ibu. Selamat malam. Terima kasih. Thank you. Terima kasih ya. Malam. Selamat Terima istirahat kasih. semuanya. Terima kasih Pak Bayu, Iya. Pak Edi, Terima Bu kasih Pak Ira, Rudi, Pak Edi, Bu Seli, Pak Bu Edi, Bu Ira, makasih ya Pak Bu Freddy. Meti. Edi. Iya, Tuhan ini Yesus Pak memberkati. Edi, Pak Freddy, Pak Rudi bikin Ya. keder namanya. Iya. Thank you ya. Semua ya, Bu. Kopi Dadah. salad, kapan dapet? Iya, ntar. Iya, Makasih Kopi ya. bareng. Ya, izin ya Pak ya. Ya, ya, makasih Bu. Ya, ya, Tuhan Bu. memberkati, Bu. Ya, Mari. terima kasih Ya. malam semua. Malam.